Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rais Hapi, pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Mohon perkenan dan izin untuk menyampaikan orasi pada kegiatan Pedagogik Awards Batch 2 tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI tahun 2021 dengan tema Inovasi Tenaga Kependidikan di Masa Pandemi COVID-19. Fokus orasi adalah pemanfaatan teknologi aplikasi Google Meet dalam pelaksanaan tugas kepengawasan secara sinkronus dengan menggunakan akun gorontalokota.id. Pandemi COVID-19 yang dirasakan dunia internasional, termasuk negara Indonesia, berdampak buruk pada berbagai sektor di Indonesia. Sektor pendidikan juga mengalami dampak yang signifikan. Dunia pendidikan mengalami perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemendikbud dan Ristek RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang lebih familiar dengan sapaan Mas Menteri Nadiem Makarim mengambil sejumlah kebijakan dalam menghadapi pandemi. Kebijakan tersebut salah satu di antaranya adalah penetapan belajar dari rumah. Dari beberapa kebijakan tersebut, penetapan pembelajaran daring adalah kebijakan yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Mulai dari permasalahan infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung sistem belajar daring, kebutuhan paket data yang sulit dijangkau oleh orang tua, dan kemampuan pendidik tenaga kependidikan yang belum memadai dalam memanfaatkan berbagai aplikasi teknologi pembelajaran dalam jaringan. Namun, apapun alasannya, belajar dari rumah adalah pilihan terbaik di masa COVID-19. Hal ini menuntut semua pihak yang terkait untuk berinovasi dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik di mana saja, kapan saja. Proses pembelajaran tidak boleh terhenti. Semua siswa harus dipastikan mendapatkan layanan pembelajaran seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bersekolah penting, namun keselamatan dan kesehatan siswa agar tidak terpapar COVID-19 jauh lebih penting. Pendek kata, siswa harus tetap belajar dan guru harus tetap mengajar, sekalipun melalui kelas maya atau pembelajaran dalam jaringan. Siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring wajib pula dilayani secara luring. Kondisi pembelajaran seperti ini memerlukan ekstra pengawasan dari semua pihak, termasuk pengawas sekolah, untuk memastikan layanan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik terlaksana berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran. Saya sebagai pengawas sekolah khususnya di jenjang sekolah dasar yang diamanahkan oleh pimpinan untuk melakukan tugas di 29 satuan pendidikan sekolah dasar di Kota Gorontalo, yang salah satu tugas pokok adalah melakukan pengawasan dalam bentuk kegiatan supervisi akademik bagi guru dan supervisi manajerial bagi kepala sekolah. Pengawas wajib berinovasi untuk mencari strategi yang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan di bidang pendidikan seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 sebagai penjabaran dari Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial tersebut, saya selaku pengawas sekolah memanfaatkan teknologi aplikasi Google Meet, Zoom, melalui akun @gorontalokota.id. Di saat seluruh guru dan tendik harus bekerja dari rumah, aplikasi ini menjadi pilihan bersama antara pendidik, guru, kepala sekolah, serta pengawas dan siswa dalam melakukan tugas-tugas kepengawasan berupa pembimbingan, pembinaan, supervisi akademik, dan supervisi manajerial kepada guru dan kepala sekolah pada setiap sekolah binaan.
Walaupun demikian, sesekali pula dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Kegiatan kepengawasan pada sekolah binaan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Google Meet dengan menggunakan akun gorontalo.kota.id, yaitu supervisi akademik, pembinaan guru dalam penyiapan perangkat administrasi pembelajaran dan penilaian hasil belajar, supervisi akademik, penilaian kinerja guru dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan setelah kegiatan pembinaan. Pelaksanaan supervisi akademik, penilaian kinerja guru dalam proses pembelajaran setelah kegiatan pembinaan dibangun kesepakatan tanggal pelaksanaan. Guru yang disupervisi mengirimkan link Google Meet kepada pengawas bina dan kemudian pengawas bina login bersama-sama dengan siswa dan guru. Pengawas melakukan observasi secara daring terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan penutup sesuai dengan yang tercantum dalam RPP yang telah dibuat oleh guru. Kegiatan supervisi diakhiri dengan memberikan masukan kepada guru sesuai dengan catatan hasil observasi yang wajib ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. Demikian pula kegiatan supervisi manajerial kepala sekolah dilaksanakan secara daring. Selain supervisi akademik, kegiatan evaluasi terhadap keterlaksanaan tugas-tugas manajerial kepala sekolah, terutama pada kegiatan evaluasi proses pembelajaran, dilaksanakan menggunakan aplikasi Google Meet. Penggunaan aplikasi teknologi Google Meet yang dipadukan dengan akun @gorontalo.kota.id sangat membantu pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan di satuan pendidikan pada masa COVID-19. Terdapat beberapa manfaat penggunaan aplikasi Google Meet di masa COVID-19 baik oleh pendidik maupun tenaga kependidikan. Manfaat bagi siswa bahwa mereka tetap mendapatkan layanan pendidikan menjadi hak setiap warga negara. Manfaat bagi guru, guru tetap dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka yang sesekali dikombinasikan dengan pembelajaran asinkronus menggunakan aplikasi Google Classroom. Kedua mobil pembelajaran ini dikenal dengan aplikasi Learning Management System. Manfaat bagi pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai tenaga kependidikan bahwa dengan menggunakan aplikasi Google Meet, pengawas sekolah dapat melaksanakan tugas-tugas kepengawasan berupa supervisi akademik dan manajerial dalam bentuk tatap muka virtual. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dapat dikontrol dan diawasi. Disadari memang ada pula beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan aplikasi tatap muka virtual ini, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim yang dimiliki oleh orang tua berupa laptop, pulsa data, atau WiFi, HP Android. Solusi yang ditawarkan adalah guru melakukan pembelajaran terbalik, memberikan tugas terlebih dahulu melalui Google Classroom, WA, kemudian dibahas bersama pada saat pembelajaran tatap muka virtual, sehingga penggunaan paket data oleh siswa tidak terlalu membebani. Sementara untuk siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus, mereka dilayani secara luring yang salah satunya mengikuti pembelajaran lewat televisi lokal Mimosa yang materinya sama dengan yang dibelajarkan secara sinkronus. Demikian orasi singkat yang merupakan pengalaman empiris sebagai pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas kepengawasan pada masa COVID-19 dengan menggunakan teknologi Google Meet yang dipadukan dengan akun gorontalo.kota.id. Dan karena di bulan ini tepatnya bulan November, di mana kita semua warga pendidikan memperingati Hari Guru Nasional dan hari ulang tahun PGRI yang jatuh pada tanggal 25 November, saya akhiri dengan yel-yel PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rais Hapi, pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, mohon perkenan dan izin untuk menyampaikan orasi pada kegiatan Pedagogik Awards Batch 2
tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI tahun 2021. Dengan tema inovasi tenaga pendidik di masa pandemi COVID-19, fokus orasi adalah pemanfaatan teknologi aplikasi Jimit dalam pelaksanaan tugas kepengawasan secara sinkronos dengan menggunakan akun gorontalo.kota.id. Pandemi COVID-19 yang dirasakan dunia internasional, termasuk negara Indonesia, berdampak buruk pada berbagai sektor di Indonesia. Sektor pendidikan juga mengalami dampak yang signifikan. Dunia pendidikan mengalami perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemendikbud dan Ristek RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang lebih familiar dengan sapaan Mas Menteri Nadiem Makarim mengambil sejumlah kebijakan dalam menghadapi pandemi. Kebijakan tersebut salah satu di antaranya adalah penetapan belajar dari rumah. Dari beberapa kebijakan tersebut, penetapan pembelajaran daring adalah kebijakan yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Mulai dari permasalahan infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung sistem belajar daring, kebutuhan paket data yang sulit dijangkau oleh orang tua, dan kemampuan pendidik tenaga kependidikan yang belum memadai dalam memanfaatkan berbagai aplikasi teknologi pembelajaran dalam jaringan. Namun, apapun alasannya, belajar dari rumah adalah pilihan terbaik di masa COVID-19. Hal ini menuntut semua pihak yang terkait untuk berinovasi dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik di mana saja, kapan saja. Proses pembelajaran tidak boleh terhenti. Semua siswa harus dipastikan mendapatkan layanan pembelajaran seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Bersekolah penting, namun keselamatan dan kesehatan siswa agar tidak terpapar COVID-19 jauh lebih penting. Pendek kata, siswa harus tetap belajar dan guru harus tetap mengajar sekalipun melalui kelas maya atau pembelajaran dalam jaringan. Siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring wajib pula dilayani secara luring. Kondisi pembelajaran seperti ini memerlukan ekstra pengawasan dari semua pihak, termasuk pengawas sekolah, untuk memastikan layanan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik terlaksana berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran. Saya sebagai pengawas sekolah khususnya di jenjang sekolah dasar yang diamanahkan oleh pimpinan untuk melakukan tugas di 29 satuan pendidikan sekolah dasar di Kota Gorontalo, yang salah satu tugas pokok adalah melakukan pengawasan dalam bentuk kegiatan supervisi akademik bagi guru dan supervisi manajerial bagi kepala sekolah. Pengawas wajib berinovasi untuk mencari strategi yang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan di bidang pendidikan seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 sebagai penjabaran dari Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah. Dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial tersebut, saya selaku pengawas sekolah memanfaatkan teknologi aplikasi Google Meet, Zoom, melalui akun @gorontalo.kota.id. Di saat seluruh guru dan tendik harus bekerja dari rumah, aplikasi ini menjadi pilihan bersama antara pendidik, guru, kepala sekolah, serta pengawas dan siswa dalam melakukan tugas-tugas kepengawasan berupa pembimbingan, pembinaan, supervisi akademik, dan supervisi manajerial kepada guru dan kepala sekolah pada setiap sekolah binaan. Walaupun demikian, sesekali pula dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Kegiatan kepengawasan pada sekolah binaan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Google Meet
dengan menggunakan akun gorontalo.kota.id, yaitu supervisi akademik, pembinaan guru dalam penyiapan perangkat administrasi pembelajaran dan penilaian hasil belajar, supervisi akademik, penilaian kinerja guru dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan setelah kegiatan pembinaan. Pelaksanaan supervisi akademik, penilaian kinerja guru dalam proses pembelajaran setelah kegiatan pembinaan dibangun kesepakatan tanggal pelaksanaan. Guru yang disupervisi mengirimkan link Google Meet kepada pengawas bina dan kemudian pengawas bina login bersama-sama dengan siswa dan guru. Pengawas melakukan observasi secara daring terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan penutup sesuai dengan yang tercantum dalam RPP yang telah dibuat oleh guru. Kegiatan supervisi diakhiri dengan memberikan masukan kepada guru sesuai dengan catatan hasil observasi yang wajib ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. Demikian pula kegiatan supervisi manajerial kepala sekolah dilaksanakan secara daring. Selain supervisi akademik, kegiatan evaluasi terhadap keterlaksanaan tugas-tugas manajerial kepala sekolah, terutama pada kegiatan evaluasi proses pembelajaran, dilaksanakan menggunakan aplikasi Google Meet. Penggunaan aplikasi teknologi Google Meet yang dipadukan dengan akun @gorontalo.kota.id sangat membantu pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan di satuan pendidikan pada masa COVID-19. Terdapat beberapa manfaat penggunaan aplikasi Google Meet di masa COVID-19 baik oleh pendidik maupun tenaga kependidikan. Manfaat bagi siswa bahwa mereka tetap mendapatkan layanan pendidikan menjadi hak setiap warga negara. Manfaat bagi guru tetap dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka yang sesekali dikombinasikan dengan pembelajaran asinkronus menggunakan aplikasi Google Classroom. Kedua mobil pembelajaran ini dikenal dengan aplikasi Learning Management System. Manfaat bagi pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai tenaga kependidikan bahwa dengan menggunakan aplikasi Google Meet, pengawas sekolah dapat melaksanakan tugas-tugas kepengawasan berupa supervisi akademik dan manajerial dalam bentuk tatap muka virtual. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dapat dikontrol dan diawasi. Disadari memang ada pula beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan aplikasi tatap muka virtual ini, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim yang dimiliki oleh orang tua berupa laptop, pulsa data, atau WiFi, HP Android. Solusi yang ditawarkan adalah guru melakukan pembelajaran terbalik, memberikan tugas terlebih dahulu melalui Google Classroom, WA, kemudian dibahas bersama pada saat pembelajaran tatap muka virtual, sehingga penggunaan paket data oleh siswa tidak terlalu membebani. Sementara untuk siswa yang tidak memiliki fasilitas untuk pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus, mereka dilayani secara luring yang salah satunya mengikuti pembelajaran lewat televisi lokal Mimosa yang materinya sama dengan yang dibelajarkan secara sinkronus. Demikian orasi singkat yang merupakan pengalaman empiris sebagai pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas kepengawasan pada masa COVID-19 dengan menggunakan teknologi Google Meet yang dipadukan dengan akun gorontalo.kota.id. Dan karena di bulan ini tepatnya bulan November, di mana kita semua warga pendidikan memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI yang jatuh pada tanggal 25 November, saya akhiri dengan yel-yel PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.